Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Adi, Widyaswara BMKG. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang analisis kebutuhan pengembangan kompetensi untuk mendukung perubahan budaya organisasi. Saya mohon izin untuk meminta kesediaan Bapak Ibu semua untuk dapat berpartisipasi dalam penelitian ini. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Pusat Meteorologi Publik yang sudah mengizinkan saya melakukan penelitian ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Latar belakang utama yang mendorong penelitian ini adalah perubahan transformasional yang sedang kita alami saat ini. Apa sih perubahan transformasional ini? Perubahan transformasional adalah perubahan yang satu, bersifat radikal dalam hal strategi, struktur, sistem, proses, teknologi, dan lain-lain. Kedua, arah perubahan belum jelas. Maksudnya di sini, tujuan akhir perubahan belum sepenuhnya terdefinisi. 3. Cakupan signifikan, di mana membutuhkan perubahan fundamental pada mindset, perilaku, dan budaya. Saat ini, setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong perubahan transformasional di BMKG, khususnya di Pusat Meteorologi Publik. Yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin cepat. Beberapa teknologi yang muncul saat ini seperti Big Data, Internet of Things, Artificial Intelligence, telah membuka banyak peluang-peluang dan cara-cara baru dalam penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, adanya pandemi COVID-19 saat ini jelas merupakan suatu yang tidak pernah kita antisipasi sebelumnya. Pandemi ini memaksa kita untuk melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda, dan kita tidak pernah tahu sejauh mana pandemi ini akan merubah kehidupan kita ke depannya. Yang ketiga, kebijakan terkait beberapa aspek dalam organisasi pemerintah, reformasi birokrasi, penyederhanaan organisasi, dan lain sebagainya yang mendorong instansi pemerintah untuk berubah dan menyesuaikan diri agar dapat mendukung tujuan perubahan yang diharapkan. Khusus untuk Pusat Meteorologi Publik, ada faktor lain yang mendorong perubahan transformasional ini. Tidak adanya batas wilayah dalam dunia meteorologi dan perkembangan teknologi ternyata juga dapat berdampak pada munculnya kompetitor layanan informasi cuaca. Pusat Meteorologi Publik adalah unit kerja di BMKG yang memiliki kompetitor dalam hal produk layanan cuaca. Bukan hanya di segmen masyarakat umum, di segmen spesifik pun kompetitor produk layanan cuaca juga ada. Lalu apa kaitannya dengan pengembangan kompetensi ya? Seperti disampaikan sebelumnya, perubahan transformasional membutuhkan perubahan budaya organisasi. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana kondisi budaya organisasi saat ini dan bagaimana kondisi organisasi yang diharapkan. Selisihnya kita sebut sebagai diskrepansi budaya organisasi. Lalu, bagaimana caranya supaya perubahan budaya ini bisa kita akselerasi? Nah, disinilah kita berusaha untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran atau pengembangan kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk dapat mendorong upaya perubahan budaya organisasi. Inilah yang menjadi tujuan penelitian ini. Nah, jadi dalam penelitian ini, langkah yang akan dilakukan adalah pertama, kita akan mendiagnosis budaya organisasi dengan menggunakan kuesioner. Kemudian, hasil diagnosis tersebut akan menjadi masukan untuk langkah yang kedua, di mana kita akan melanjutkan dengan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi melalui wawancara dan analisis dokumen. Semuanya kemudian ditriangulasi untuk mendapatkan hasil akhir dan kesimpulan. Dalam melakukan diagnosis budaya organisasi, teori yang digunakan adalah Competing Value Framework. Ada beberapa teori yang digunakan untuk mendiagnosis budaya organisasi, tapi salah satu yang paling banyak digunakan adalah teori ini. Teori ini memetakan budaya organisasi dalam dua dimensi. Yang pertama, di sumbu vertikal, adalah dimensi yang terkait fleksibilitas dan diskresi versus stabilitas dan kendali. Yang kedua, di sumbu horizontal adalah fokus internal dan integrasi versus fokus eksternal dan diferensiasi. Keduanya membentuk 4 buah kuadran yang menggambarkan 4 tipe organisasi, yaitu tipe klan, adokrasi, hierarki, dan market. Tipe budaya organisasi yang pertama adalah tipe klan. Tipe budaya organisasi di mana nilai kekeluargaan jadi yang utama. Karakteristiknya adalah kolaboratif, partisipatif, dan kerjasama. Tipe pemimpin yang muncul adalah tipe mentor, fasilitator, dan team builder.
Tipe kedua adalah tipe adhokrasi, tipe yang paling fleksibel di mana nilai kreativitas diutamakan. Karakteristiknya adalah desentralisasi, berani mengambil risiko, dan antisipatif terhadap perkembangan. Tipe pemimpin yang muncul adalah inovator, entrepreneur, dan pemimpin yang visioner. Tipe ketiga adalah tipe hierarki, yang menekankan pada keteraturan. Karakteristiknya adalah birokrasi yang kuat, prosedur, dan kendali. Tipe pemimpin yang muncul adalah tipe dengan karakter koordinator, pengawas, dan organizer. Tipe terakhir adalah tipe market, tipe budaya organisasi di mana nilai kompetitif diutamakan. Karakteristiknya adalah berorientasi pengguna dan keuntungan. Tipe pemimpin yang muncul adalah tipe kompetitif, agresif, dan menuntut kerja keras. Walaupun ada 4 tipe organisasi dalam teori ini, tapi bukan berarti organisasi kita harus ada di salah satu tipe ya. Bahkan, teori ini menekankan bahwa semua tipe budaya organisasi ini ada di setiap organisasi, namun dalam porsi yang berbeda. Artinya, budaya suatu organisasi, menurut teori ini, adalah gabungan dari keempat tipe ini, namun dengan kombinasi bobot yang berbeda. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, berikut ini adalah contoh plot budaya organisasi untuk beberapa perusahaan. Perusahaan A yang bergerak di industri agrikultur lebih dominan pada tipe market, tapi juga cukup kuat di adhokrasi dan klan. Tipe B yang bergerak di industri ICT sangat kuat di budaya adhokrasi yang mengutamakan kreativitas. Tipe perusahaan C yang bergerak di layanan publik sangat kuat pada budaya hierarki yang menekankan prosedur. Sedangkan tipe D yang bergerak di industri manufaktur sangat kuat di budaya market yang mengutamakan persaingan. Lalu, mungkinkah budaya organisasi berubah? Jawabannya sangat mungkin. Budaya organisasi bukanlah sesuatu yang statik. Apabila kondisi lingkungan berubah, sangat mungkin budaya organisasi juga harus berubah agar dapat menjaga kompatibilitasnya. Perubahan budaya inilah yang akan kita diagnosis bersama. Jadi, di tahap 1 penelitian ini, saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk bersama-sama mengisi kuesioner budaya organisasi. Bapak Ibu akan mendefinisikan budaya organisasi saat ini dan budaya organisasi yang diharapkan menurut perspektif Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Pertama, bersama link video ini, saya juga mengirimkan sebuah file spreadsheet. Silakan simpan file ini dengan sebelumnya mengganti namanya dengan menambahkan nama Anda di belakang nama file awal. Kedua, pada file tersebut ada 7 sheet. Sheet pertama diberi nama Start dan selanjutnya diberi nama sheet A sampai F. 6 sheet ini mewakili aspek-aspek yang diukur dalam kuesioner ini, yaitu karakteristik yang dominan, kepemimpinan di organisasi, pengelolaan pegawai, perekat organisasi, penekanan strategis, dan kriteria keberhasilan. 3. Setelah semua sheet selesai diisi, silakan kirim kembali file tersebut ke saya melalui email. Nah, untuk membantu Bapak Ibu mengisi kuesioner ini, berikut beberapa tips yang dapat digunakan. Yang pertama, untuk sheet start, isi dulu biodata Bapak Ibu sebagai responden kuesioner ini, kemudian baca petunjuk pengisian, dan lihat contoh pengisian yang diberikan. Untuk sheet I sampai F, silakan isi di kolom saat ini dan kolom diharapkan dengan bobot yang mewakili tipe budaya yang paling Bapak Ibu anggap dominan sampai yang paling tidak dominan. Syaratnya, jumlah nilai di masing-masing kolom harus sama dengan 100. Sekali lagi, harus sama dengan 100. Dengan kata lain, kuesioner ini mendistribusikan nilai 100 ke masing-masing tipe sesuai dengan tingkat dominansinya menurut Bapak Ibu. Untuk memudahkan, Bapak Ibu dapat mengurutkan dulu mana tipe yang paling dominan sampai yang paling tidak dominan, kemudian baru diberikan bobot masing-masing. That's it. Mudah kan? Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa segera mengisi kuesionernya. Saya menggunakan sampling jenuh pada penelitian ini, yang artinya semakin banyak responden yang ikut mengisi, maka akan menghasilkan sampel yang lebih baik. Oh iya, jangan lupa mengirim file Excel yang sudah diisi ke email saya ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya aturkan kepada Bapak Ibu yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.
Semoga penelitian ini bisa mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya doakan juga, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.